Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen dulu ya. Ami, Ramadan, Bimo, Medina. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, gue mau bertanya dulu kepada kalian semua. Ada yang masih ingat apa pelajaran kita pekan lalu? Ya betul, jadi pelajaran kita pekan lalu itu tentang adab terhadap orang sekarat dan tindakan kita ketika ada orang yang meninggal. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang ketentuan penyelenggaraan jenazah. Baik, jadi pelajaran kita pada hari ini itu apa tadi? Ketentuan penyelenggaraan ya jenazah. Nah, jadi pelajaran kita hari ini ketentuan penyelenggaraan jenazah. Oke. Ketentuan dan penyelenggaraan jenazah itu sesuai dengan adat istiadat, agama dan budaya masing-masing. Nah, karena kita di sini alhamdulillah semuanya agama Islam semua kan? Nah, agama Islam semua, jadi kita melakukan penyelenggaraan jenazah itu berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ada yang tahu nggak apa hukum melakukan penyelenggaraan jenazah ini? Ya, hukumnya yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Ada tahu apa arti fardu kifayah itu? Ya, apabila sudah ada yang melakukan, maka yang lainnya tidak wajib mengerjakannya. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak ada yang mengerjakan, maka berdosa semuanya. Ya, maksudnya semuanya itu yang ada yang orang muslim yang ada di dekat jenazah tersebut, maksudnya yang rumahnya tidak jauh dari tempat jenazah itu. Jadi ketentuan penyelenggaraan jenazah dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, apa yang pertama? Ya, yang pertama itu ada memandikan. Kemudian yang kedua ada apa? Ya, mengkafankan. Kemudian yang ketiga, mensolatkan. Ya. Terakhir, menguburkan. Jadi ketentuan penyelenggaraan dalam Islam itu ada 4. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua ada mengkafankan jenazah, kemudian yang ketiga ada mensolatkan jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Jadi pertama kita akan membahas tentang memandikan jenazah terlebih dahulu.
Nah, dalam memandikan jenazah itu kita perlu menyiapkan berbagai macam air. Di sini ibu sudah membawa peralatannya. Ini anggap saja ini embernya ini ada 3 ya. Ember yang pertama itu kita isi dengan air bersih. Kemudian ember yang kedua itu kita isi dengan ada air sabun. Kemudian ketiga itu air yang dicampur dengan kapur barus atau wangian. Yang memandikan jenazah itu harus kerabat dekat ya. Jadi kalau misalkan takut itu bisa digantikan oleh orang yang mengerti tata cara memandikan jenazah. Ya kalau misalnya seorang perempuan yang meninggal itu berarti yang memandikannya itu harus sama perempuan. Nah tapi kalau laki-laki berarti sama laki-laki. Baik, langsung saja. Pertama, jenazah itu harus ditutupin dengan kain seperti ini. Nah, perhatikan ya semuanya, perhatikan ibu. Nah, ditutup. Kemudian ini tadi anggap saja embernya ada 3 ya, ada 3 banyak jadinya. Ada ember bersih, itu ada air bersih, kemudian ada air yang sudah campur sabun, sama ada air yang sudah campur dengan kapur barus atau wangian. Nah, jadi kita memandikan jenazah itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian kita tutupin dengan kain. Setelah itu kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada pada jenazah ini. Kotoran-kotoran ya seperti kita. Ya makanya tadi memandikan jenazah itu harus sama perempuan atau kerabat dekat ya. Kalau yang perempuan kalau laki-laki dan sama laki-laki. Nah kita bersihkan kotorannya terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan dengan memulai anggota wudhu. Anggota wudhu apa saja? Membasuh muka. Kemudian sebelah kanan, tangan sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian sebagian kepala, telinga sebelah kanan, sebelah kiri, terus kaki, kemudian kaki kiri. Nah, setelah membersihkan bagian wudhu tadi, kita bersihkan punggung. Bagian punggung, pertama sebelah kanan dulu, kita memindahkan jenazahnya ke sebelah kiri. Punggung sebelah kanan kita bersihkan. Kemudian kita miringkan jenazahnya sebelah kanan, punggung sebelah kiri juga kita bersihkan. Setelah itu kita memandikannya itu dengan hitungan ganjil, bisa 3 kali siram atau 5 kali sesuai kebutuhan ya. Pertama air bersih kita mandikan lalu kemudian kita pakai air sabun. Kita bersihin badannya biar wangi. Kemudian sudah 2 kali kan, kita bilas lagi 3 kali, bilas lagi 4 kali. Kemudian air terakhir itu air kapur barus yang siraman kelima. Nah, selanjutnya kita akan proses mengkafankan jenazah. Perhatikan ya semuanya, nanti pekan depan kita akan praktekin bikin kelompok. Nah, ini jenazahnya kita kesini dulu. Pertama itu kita letakkan tali di bawah. Ini bagian kepala talinya 1. Kemudian tali kedua itu di bagian pundak. Kemudian tali ketiga itu di bagian pusar. Kemudian tali keempat bagian lutut. Lanjut tali kelima itu di bagian bawah. Oke, ada 5 kali ya di sini. Ada 5 kali di bawah. Kalau untuk laki-laki 3 helai, kalau untuk perempuan itu bisa 5 helai. Pertama letakkan di sini, kayak gini. Ini lihat, perhatikan ya. Kemudian yang kain kedua itu ditindih seperti ini. Kemudian kain yang ketiga itu diletakkan di tengah-tengah antara kain pertama sama kain kedua.
Ini udah 3 helai kan. Kemudian lembar keempat, kain keempat itu ialah jilbabnya, karena ini perempuan. Nah, jilbabnya. Kemudian lembar kelima itu yang kita sudah dipotong-potong ya tadi ya. Ini pertama baju, ada bajunya. Terus ada sarung, ini sarungnya yang tadi. Sarungnya, terus ini ada syawatnya. Kemudian kita letakkan jenazah yang sudah kita mandikan tadi ke atas kain kafan ini ya, perhatikan. Nah, ini tangannya melipat ya. Kemudian pertama kita pakaikan syawatnya dulu. Syawatnya kita pakaikan. Ini perhatikan, nanti pekan depan kita praktek ya. Nah, sarungnya kita pakaikan juga. Kemudian bajunya kita pakaikan ini. Bajunya kita pakai. Kemudian ini kita pakaikan hijab. Nah, jilbabnya. Jilbab biar cantik, kita pakai hijab. Kemudian kita pasang ya, kain pertama ini kita tutup, kemudian kain kedua. Nah, setelah itu, ini kita ikat. Pertama bagian atas paling ujung, ikatnya di sebelah kiri. Kita taruh di sebelah kiri karena nanti ikatan ini mau dilepas. Nah, ikatnya jangan terlalu kuat ya, agar mudah dilepas. Kemudian ini di ikatan kedua itu di pundak. Kemudian ini dia rambut. Kita ketiga. Ini. Oke, selesai proses pengkafanan jenazahnya, udah selesai. Lanjut, kita masuk ke bagian apa? Yang ketiga, ya, bagian mensolatkan jenazah. Jadi tadi kita sudah memandikan jenazah, sudah mengkafankan jenazah juga sudah. Selanjutnya kita akan mensolatkan jenazah. Ada yang tahu kalau misalkan menyolatkan jenazah perempuan itu menghadap kemana? Ya, menghadap ke lambung kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki, ya di kepala jenazah. Kalau soal jenazah itu dia hanya ada takbir saja, ya takbir dan salam. Yaitu takbirnya berapa takbir? 4 kali takbir ya. Soalnya itu 4 kali takbir. Baik, pertama kita akan niat terlebih dahulu sebelum sholat. Kan karena kita ini jenazah perempuan, jadi kita akan praktek untuk jenazah perempuan. Ikutin ibu ya niatnya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardol kifayati, imaman untuk imam, makmuman untuk makmum, lillahi ta'ala. Nah, bisa? Kemudian takbir pertama itu kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya, takbir pertama. Kita
Takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Salawat Nabi itu bisa yang pendek itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu 3 kali bacanya. Kalau yang panjang itu cukup 1 kali saja. Ayo baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca doa khusus mayit. Doa khusus mayitnya karena kita perempuan ini, jadi ikutin ibu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kemudian takbir yang keempat itu membaca doa umum untuk umat muslim juga itu ya. Baca bareng-bareng. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana wa laha. Kemudian setelah 4 kali takbir itu langsung salam dari kanan, assalamualaikum, dan salam kiri, assalamualaikum. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menguburkan jenazah. Dan memandikan sudah, mengkafankan sudah, mensolatkan sudah, salam menguburkan jenazah. Cara menguburkannya itu letakkan mayat itu ke dalam liang lahat. Ini anggap saja liang lahat, liang kubur, maksudnya tanah yang sudah digali ya. Ini. Nah, terus rusuk kanannya itu dimiringkan seperti ini, miring. Nah, diletakkan di bagian bawah yang sebelah kanan, ini kanannya, itu kiblat, anggap saja itu kiblat. Kemudian ini jangan lupa ikatannya kita lepas. Setelah itu kan ini tadi miring, ini dikasih penyangga agar dia bisa. Nah, terus di sini diletakkan kayu di atas. Nah, baru kita timbun pakai tanah lagi. Nah, seperti itu ya semuanya. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ketentuan penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama, doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.